Saya Chelsea Priyanti. Di sini kami akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu tentang bioteknologi farmasi dan kedokteran. Yang kedua adalah bioteknologi pertanian, dan yang ketiga adalah bioteknologi peternakan. Bioteknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, misalnya produksi vaksin dan antibiotik, pertanian atau tanaman transgenik, industri, seperti enzim untuk makanan atau deterjen, dan lingkungan atau bioremediasi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan, serta proses biologis untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Pertama-tama, sekarang kami akan membahas bioteknologi dalam bidang farmasi dan kedokteran. Pada saat ini, perkembangan bioteknologi dalam bidang farmasi maupun kedokteran mampu menerapkan pada pengembangan obat-obatan yang bertindak untuk pengobatan atau pencegahan berbagai penyakit dan atau sindrom. Bioteknologi juga membuka cakrawala baru dalam bidang farmasi dan kedokteran, misalnya dalam pembuatan vaksin, antibiotik, antibodi monoklonal, dan insulin. Yang pertama adalah pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal atau sel klona yang hanya mengenal satu jenis antigen. Pembentukan antibodi monoklonal dilakukan dengan menggunakan kelinci atau tikus. Pembuatan antibodi monoklonal, langkah pertama adalah menginjeksikan antigen ke tubuh kelinci atau tikus percobaan. Seperti pada gambar di sini, menggunakan tikus sebagai percobaan. Kemudian, sel limpa diambil. Selanjutnya, dilakukan peleburan sel-sel limpa dengan sel-sel myeloma atau sel-sel kanker. Sekitar 1% dari sel limpa adalah sel plasma yang menghasilkan antibodi, sedangkan 10% sel hibridoma akhir terdiri atas sel yang menghasilkan antibodi. Setiap sel hibridoma hanya menghasilkan satu antibodi. Pada tahap ini dilakukan teknik seleksi untuk mengidentifikasi sel tersebut. Kemudian dilakukan pengklonaan berikutnya. Klona yang diperoleh dari hibridoma berupa antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal dapat disimpan beku, kemudian dapat diinjeksikan ke dalam tubuh hewan atau dibiarkan dalam suatu kultur untuk menghasilkan antibodi dalam jumlah besar. Kegunaan antibodi monoklonal cukup beragam. Yang pertama, mendeteksi kandungan HCG dalam urin wanita hamil. Kedua, mengikat racun dan menonaktifkan. Ketiga, mencegah penolakan jaringan sel hasil transplantasi jaringan lain. 2. Pembuatan vaksin. Vaksin telah lama dikenal sebagai suatu substansi yang digunakan untuk memperoleh respon imun terhadap mikroorganisme patogen dan digunakan sebagai langkah dalam menanggapi virus-virus yang kapan saja bisa menyerang tubuh seseorang. Prosesnya dimulai dengan memberi perlakuan terhadap jaringan yang sesuai dengan enzim proteolitik, misalnya tripsin, untuk memisahkan sel-sel. Sel-sel kemudian dipindahkan ke nutrien tertentu untuk melekatkan sel-sel ke dasar wadah. Sel-sel tersebut akan membelah secara mitosis, membentuk satu lapis sel. Sel ini kemudian dapat digunakan untuk membentuk kultur sekunder. Supaya sel-sel kultur ini terus membelah, ditambahkan bahan kimia atau virus yang mendorong pembentukan sel-sel kanker. Sel-sel tersebut disebut neoplastik. Di antara penerapan kultur sel hewan, produksi vaksin virus merupakan metode tertua. Prosesnya adalah virus ditumbuhkan ke dalam kultur sel, misalnya sel dari embrio ayam dan ginjal monyet. Virus-virus tersebut diekstrasi dengan penyaringan. Hasil ekstrasi digunakan untuk mematikan virus tersebut. Vaksin tersebut dapat dilemahkan dan disimpan dalam suhu rendah untuk digunakan jika diperlukan. Contoh vaksin yang dibuat dengan cara ini adalah vaksin poliomyelitis, gondong, cacar air, rubella, dan rabies. Pemberian vaksin memungkinkan tubuh membangun kekebalan dengan membentuk antibodi. Vaksin yang digunakan untuk melindungi atau mencegah tubuh terserang penyakit dapat berasal dari mikroorganisme, virus, dan bakteri yang dilemahkan atau toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Namun, vaksin yang diproduksi secara konvensional tersebut dapat menimbulkan efek samping yang merugikan. Konvensional 1. Virus atau bakteri yang dilemahkan
live attenuated vaccine menggunakan patogen yang masih hidup tetapi dilemahkan sehingga tidak menyebabkan penyakit serius. Contoh, vaksin campak, gondongan, rubella MMR, dan vaksin BCG untuk tuberkulosis. 2. Virus atau bakteri yang dimatikan, inactivated vaccine, menggunakan patogen yang telah dimatikan dengan panas atau bahan kimia, sehingga tidak bisa bereplikasi tetapi tetap bisa merangsang respon imun. Contoh, vaksin polio IPV, vaksin rabies, dan vaksin hepatitis A. 3. Subunit atau toxoid, menggunakan bagian tertentu dari patogen seperti protein atau toksin yang telah dinonaktifkan. Contoh, vaksin DPT, difteri, pertusis, tetanus, vaksin hepatitis B, dan vaksin HPV. Metode konvensional ini biasanya memerlukan waktu lebih lama dalam pengembangannya dibandingkan vaksin modern seperti vaksin berbasis mRNA atau vektor virus. Namun, vaksin konvensional telah terbukti aman dan efektif untuk berbagai penyakit selama bertahun-tahun. Efek samping yang merugikan. A. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat vaksin mungkin masih melakukan proses reproduksi. B. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. C. Ada orang yang alergi terhadap sisa-sisa sel dari reproduksi vaksin meskipun sudah dilakukan proses pemurnian. D. Orang yang bekerja dalam pembuatan vaksin mungkin bersentuhan dengan organisme berbahaya yang digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin meskipun sudah dicegah dengan menggunakan pengaman, masker, dan sarung tangan. Prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin. A. Mengisolasi, memisahkan gen-gen dari organisme penyebab penyakit yang berperan menghasilkan antigen yang merangsang limfosit untuk menghasilkan antibodi. B. Menyisipkan gen-gen yang telah diisolasi tersebut ke tubuh organisme yang kurang patogen. C. Mengulturkan organisme rekayasa sehingga menghasilkan antigen dalam jumlah banyak. D. Mengekstrasi antigen yang kemudian digunakan sebagai vaksin. Proses pembuatan vaksin virus Weissenniviruses WNV. Pertama, isolasi gen, mengambil bagian materi genetika RNA virus yang diinginkan. 2. Pembuatan cDNA, mengubah RNA menjadi DNA menggunakan proses reverse transcription. 3. Amplifikasi, memperbanyak gen target melalui PCR. 4. Cloning ke plasmid, menyisipkan gen yang telah diperbanyak ke dalam plasmid. 5. Transformasi, memasukkan plasmid rekombinan ke dalam bakteri untuk menggandakannya. 6. Ekspresi dan produksi, bakteri menghasilkan antigen, protein target atau plasmid itu sendiri diproses menjadi vaksin. 7. Formulasi vaksin, antigen atau plasmid yang telah diproduksi, dimurnikan dan dicampurkan dengan zat penstabil serta adjuvan untuk menjadikan vaksin siap dipakai. Secara garis besar, proses ini mengubah gen virus menjadi bahan aktif vaksin yang dapat merangsang respon imun pada tubuh. 3. Pembuatan antibiotik. Mikroorganisme tertentu dapat menghasilkan obat untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan mikroorganisme lainnya. Produk metabolisme yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut dan bersifat menghambat pertumbuhan atau merusak mikroorganisme lain disebut antibiotik. 3. Pembuatan antibiotik. Penelitian tentang antibiotik pertama kali dilakukan oleh A. Gratia dan S. Dett pada tahun 1924. Penelitiannya menghasilkan actinomycetin dari galur Actinomycetes, bakteri mirip kapang. Actinomycetes tidak dipakai untuk mengobati pasien, tetapi untuk melisis kultur bakteri dalam pembuatan vaksin.
Pada tahun 1940, banyak antibiotik kemoterapeutik yang telah diisolasi dari actinomycetes. Antibiotik pertama yang dipakai untuk mengobati penyakit pada manusia adalah pyritroxin. Antibiotik ini diperoleh dari Bacillus brevis, suatu bakteri tanah, dan diisolasi oleh Rene Dubos dari Rockefeller Institute of Medical Research, sekarang Universitas Rockefeller, New York. Pada tahun 1924, Alexander Fleming menemukan bahwa cawan agar yang diinokulasi dengan bakteri Staphylococcus aureus telah terkontaminasi sejenis kapang. Koloni kapang tersebut dikelilingi oleh suatu zona bening. Zona bening tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri terhambat. Setelah diidentifikasi, ternyata kapang tersebut adalah spesies Penicillium, sehingga Fleming menamakan zat antibiotik tersebut dengan penicillin. Antibiotik telah dikenal sejak lama untuk melawan berbagai infeksi mikroorganisme patogen. Antibiotik dapat diperoleh dari jamur atau bakteri yang diproses dengan cara tertentu. Inilah pembuatan antibiotik melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang A, mikroorganisme penghasil antibiotik dikembangbiakkan, dan yang B, mikroorganisme dipindahkan ke dalam bejana fermentasi yang menyerupai tangki besar. Di tempat ini, mikroorganisme dipacu dengan lingkungan yang cocok agar berkembang biak secara tepat. Yang C, dari cairan biakan itu, antibiotik diekstraksi dan dimurnikan. Selanjutnya, diuji dengan urutan berikut. Yang pertama, zat diuji dalam tabung reaksi, apakah dapat mematikan kuman atau tidak. Yang kedua, zat diujikan pada hewan percobaan, termasuk diteliti efek sampingnya. Dan yang ketiga, jika ternyata aman, obat ini dapat diujikan pada sekelompok orang dengan pengawasan ketat para ahli. Dan yang keempat, jika berhasil, barulah diujikan pada orang sakit dan selanjutnya dipasarkan. Zat antibiotik mulai diproduksi secara besar-besaran pada Perang Dunia Kedua oleh tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat. Antibiotik dibuat saat pertumbuhan mikroorganisme penghasil antibiotik menunjukkan grafik menurun. Pada saat tersebut, metabolisme sekunder dan produksi mikroorganisme berlangsung lebih lambat daripada metabolisme primer. Hal ini berarti dibutuhkan teknik pengulturan sekali panen atau disebut J-Bud fermentation. Pada pembuatan penisilin, tangki pengaduk untuk fermentasi diinokulasi dengan kultur Penicillium notatum atau Penicillium chrysogenum. Jamur-jamur tersebut tumbuh pada kondisi optimum, yaitu pada suhu 24 derajat Celcius, suplai 0, cukup, dan pH yang agak basah. Setelah 30 jam, penisilin mulai dihasilkan dan akan mencapai hasil. Pembuatan antibiotik penisilin dalam skala besar. Maksimum setelah 4 hari, produksi berhenti setelah 6 hari. Pada saat tersebut, kandungan atau isi tangki fermentor ditampung. Karena penisilin diproduksi di luar sel jamur, miselium jamur disaring, dicuci, dan dibuang. Cairan sisa yang mengandung penisilin diekstraksi secara kimia, lalu dimurnikan menggunakan pelarut untuk membuat kristal murni. Setelah proses ini, penisilin dikemas dan siap untuk digunakan. Tangki fermentor disterilisasi lagi, lalu digunakan untuk membuat biakan baru. Timbulnya kekebalan mikroorganisme terhadap antibiotik tertentu mendorong para ilmuwan untuk membuat antibiotik jenis baru. Antibiotik baru ini dikembangkan dari mikroorganisme galur baru yang diperoleh dari rekayasa genetika. Namun, hal ini tidak mudah karena antibiotik adalah metabolit sekunder yang dihasilkan lewat jalur metabolisme sekunder yang panjang dan melibatkan sejumlah gen.
4. Insulin. Salah satu teknik rekayasa genetika dalam bidang kedokteran yang telah berhasil dan giat dikembangkan adalah pembuatan insulin manusia oleh bakteri. Untuk menyediakan insulin secara cepat, dapat dilakukan pemanfaatan sel bakteri melalui teknik pencangkokan gen atau rekomendasi gen. Teknik rekomendasi gen untuk menghasilkan insulin manusia oleh bakteri berlangsung sebagai berikut. Insulin tersusun dari 2 rantai protein, yaitu rantai A dan B. Urutan basa yang mengode masing-masing rantai itu dibuat dalam tabung reaksi. Tiap DNA atau A dan B ini kemudian dihubungkan dengan gen bakteri yang mengode enzim B-galaktosidase sehingga membentuk gen hibrid. Gen-gen hibrid ini secara terpisah dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri. Tiap gen hibrid menunjukkan ekspresinya dan bakteri membuat suatu hibrid protein B-galaktosidase A atau B. Protein hibrid dipisahkan dari protein bakteri lainnya dan rantai insulin dibebaskan dengan perlakuan kimia. 2 rantai peptida itu kemudian bersatu dan terbentuklah insulin manusia yang aktif. Pembahasan yang kedua adalah bioteknologi pertanian. Yang pertama adalah tanaman kebal terhadap hama dan penyakit. Melalui rekayasa genetika, bioteknologi menyisipkan gen bakteri Bacillus thuringiensis yang dapat menghasilkan senyawa endotoxin atau senyawa racun pada tanaman budidaya. Tanaman yang telah disisipi gen bakteri tersebut dinamakan tanaman transgenik. Tanaman transgenik tersebut tidak perlu disemprot dengan pestisida untuk menyingkirkan hama dan penyakit yang menyerangnya, karena telah memiliki kemampuan memberantas hama dan penyakit dengan senyawa racun yang dikandungnya. Tanaman transgenik ini belum dapat sepenuhnya diterima masyarakat. Pihak yang keberatan mengkhawatirkan dampaknya bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Serealia atau tumbuhan rumput-rumputan berbiji merupakan tumbuhan yang menyuplai 50% makanan pokok penduduk dunia. Namun sayangnya, serealia tidak memiliki simbion bakteri di akar-akarnya untuk memfiksasi nitrogen sehingga kebutuhan nitrogen diperoleh dari pemberian pupuk buatan. Pupuk buatan tersebut dapat terbilas air dan mencemari air minum yang dikonsumsi manusia di lingkungan sekitarnya. Dengan bioteknologi, para ilmuwan mengembangkan tumbuhan yang akarnya dapat bersimbiosis dengan rhizobium. Ide ini melibatkan gen NIF yang dapat mengontrol fiksasi nitrogen. Para ilmuwan menyisipkan gen NIF ini pada tumbuhan serealia yang sesuai, bakteri yang bersosiasi dengan tumbuhan serealia atau plasmid tumor inducing dari Agrobacterium yang kemudian menginfeksikannya ke tumbuhan yang sesuai dengan bakteri yang telah direkayasa. Ahli biologi memanfaatkan rekayasa genetika untuk mengisolasi gen yang diinginkan, kemudian menyisipkannya ke sel organisme yang dikehendaki. Dalam penyisipan ini, para ahli biologi memanfaatkan bakteri Agrobacterium tumefaciens untuk memasukkan gen ke sel-sel tumbuhan. Sel Agrobacterium memiliki DNA yang disebut plasmid TI. Gen yang dikehendaki disisipkan terlebih dahulu ke plasmid TI. Tumbuhan yang diinfeksi Agrobacterium memiliki tumor yang disebabkan oleh TI. Tumor ini disebut crown gall yang masing-masing mengandung plasmid TI yang telah disisipi gen. Tumbuhan dapat dikultur dari potongan kecil jaringan crown gall. Lihat gambar di samping, tumbuhan hasil kultur ini telah memiliki sifat yang berbeda karena telah disisipi gen. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu bioteknologi peternakan. Bioteknologi peternakan yang pertama dibahas adalah hewan transgenik. Hewan yang diberi perlakuan rekayasa genetika disebut hewan transgenik. Pada hewan-hewan tersebut disisipkan gen-gen tertentu yang dibutuhkan manusia. Sebagai contohnya adalah domba transgenik. DNA domba tersebut telah disisipi dengan gen manusia yang disebut faktor 8 atau merupakan protein pembuku darah. Berkat penyisipan gen tersebut, domba menghasilkan susu yang mengandung faktor 8 yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Rekayasa genetika hewan juga dapat membantu melestarikan spesies langka. Sebagai contoh, sel telur zebra yang sudah dibuahi lalu ditanam dalam rahim kuda spesies lain. Spesies lain yang dipinjam rahimnya ini disebut surrogate. Anak zebra akan lahir dari rahim kuda surrogate. Hal yang sama sudah diterapkan pada spesies keledai yang hampir punah di Australia. Teknik pelestarian dengan rekayasa genetika sangat berguna karena alasan sebagai berikut.
Yang pertama, induk dari spesies biasa dapat melahirkan anak dari spesies langka. Yang kedua, telur hewan langka yang sudah dibuahi dapat dibekukan, lalu disimpan bertahun-tahun, bahkan setelah induknya mati. Jika telah ditemukan surogate yang sesuai, telur tadi ditransplantasikan. Hormon BST atau bovine somatotropin dengan rekayasa genetika juga dapat diproduksi hormon pertumbuhan hewan, yaitu hormon BST. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, plasmid bakteri E, coli dipotong dengan enzim endonuklease. Yang kedua, gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi. Yang ketiga, gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri. Yang keempat, plasmid dimasukkan lagi ke sel bakteri. Yang kelima, bakteri menghasilkan BST ditumbuhkan dalam tangki fermentasi. Dan yang terakhir, BST diambil dari bakteri dan dimurnikan. Hormon BST jika diinjeksikan ke tubuh hewan dapat mendorong pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BST mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel pada kelenjar susu. Jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetika ini disuntikan pada hewan, produksi susu akan meningkat sampai 20%. Pemakaian BST telah disetujui oleh FDA atau Food and Drug Administration, Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat, pada November 1993. Menurut FDA, susu yang dihasilkan melalui perlakuan dengan BST dapat dikonsumsi secara aman, namun hal tersebut dilarang di Eropa. Menurut para ahli, penyakit mastitis atau radang kelenjar susu pada hewan yang diberi hormon BST meningkat 70% dibanding yang tidak diberi hormon BST. Dikhawatirkan hormon BST dapat mengganggu kesehatan manusia. Selain untuk meningkatkan produksi susu, BST juga dipakai untuk memperbesar ukuran ternak hingga 2 kali lipat ukuran normal. Caranya dengan menyuntik sel telur yang akan dibuahi dengan hormon ini. Daging dari hewan yang disuntik BST kurang mengandung lemak. Baik, kita memasuki tahap terakhir yaitu kesimpulan. Bioteknologi dalam bidang farmasi dan kedokteran telah memberikan dampak besar dalam pengembangan obat-obatan, terapi gen, vaksin, dan teknik diagnostik. Dengan memanfaatkan rekayasa genetika dan teknologi berbasis sel, bioteknologi memungkinkan produksi obat yang lebih efektif, personalisasi pengobatan, serta inovasi dalam pengobatan penyakit genetik dan infeksi. Dalam bidang peternakan dan pertanian, bioteknologi berperan dalam meningkatkan hasil produksi, ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, serta kualitas pangan. Teknik seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, dan probiotik pada hewan ternak membantu meningkatkan efisiensi produksi pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia sintetis. Hal ini mendukung pertanian dan peternakan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.